Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bareng saya, yaitu tukang servis yang berada di Cuci Mana Barat. Kali ini saya akan menunjukkan tutorial tentang cara mengganti plugin ataupun charger, tempat charger untuk J2 frame ya. Nah, untuk Samsung yang J2 frame ini biasanya itu untuk para tukang servis itu agak sedikit khawatir tentang penggantian screen ataupun nggak bisa mengecas ini. Nah, kali ini saya akan menunjukkan caranya itu untuk cara mengganti ataupun cara membongkar handphone ini dengan tujuan yaitu membongkarnya karena tidak bisa mengecas. Contohnya seperti ini tidak bisa dilihat kondisinya, nggak bisa ngetesnya. Jadi ini nanti bisa kondisinya begini itu karena memang lubang casan ini rusak gitu ya, makanya perlu diganti. Nah, cara membongkar praktisnya supaya tidak itu bikin resiko dari LCD ataupun layar sentuhnya itu bisa parah, itu bisa misalkan pecah ataupun ya tidak bisa kesentuh atau apalah, pokoknya tidak seperti semula lagi gitu kan, ada kendala di layar ataupun di layar satunya. Itu ada caranya, cara praktisnya supaya tidak beresiko. Biasanya melepas ininya langsung kan ya, tapi di sini saya akan membukanya itu dengan cara membuka dari belakang juga bisa. Ini cara membukanya ya, kita bongkar saja karena kebetulan ada pasien dari saya itu katanya tidak bisa ngecas, dan setelah saya cek itu memang benar tidak bisa mengecas gitu kan ya. Nah, kita bongkar lebih dahulu bautnya satu persatu. Memang semua handphone Samsung itu rata-ratanya itu kalau kendala sedikit aja, contohnya misalnya ganti speaker, ganti buzzer ya, nggak bisa dinyalain, tombol home-nya bermasalah, nggak bisa ngecas ataupun apalah, pasti itu dibongkarnya itu dari depan ya. Tapi dengan cara dari belakang juga sebetulnya bisa karena dari belakang memang agak rumit, dari depan juga sebenarnya agak rumit, sama-sama rumitnya. Cuman kalau yang dari belakang itu kerumitannya tuh ya mengurangi dibandingkan dari kebongkar dari cara bongkarnya dari belakangnya. Nah, ini sudah terlepas bautnya, lalu kita buka saja. Nah, membongkarnya itu kita urutkan dulu dari sini ya. Nah, dari sini sudah terbongkar, untuk coba dilepas pelan-pelan sedikit demi sedikit gitu ya, jangan sampai bagian inilah pokoknya bermasalah. Nah, kalau ininya sudah agak lepas, baru kita ini mencongkel yang bagian belakangnya itu ya. Kalau sudah bagian belakangnya sudah terlepas, bagian dalamnya ini sudah terlepas, sudah akan terlepas begini ya, kita pelan-pelan. Nah, ini sudah terlepas, hati-hati. Nah, udah begitu ya, udah lepas ya. Ini kan servisannya yaitu servisan tidak bisa mengecas karena di dalam plugin ini rusak ya. Jadi ada bagian lidah yang ada di plugin itu
putus sebelah. Putusnya itu bagian chargernya ya. Untuk chargernya itu kalau saya perhatikan itu yang plus ya, kalau yang minusnya itu masih ada rapih seperti itu. Setelah dilepas begini, itu bagi yang tidak mempunyai blower itu tinggal pakai ini aja, cutter, pakai cutter ditusuk begini. Nah itu, nah udah dirapikan semuanya, ininya udah pada putus, barusan kita tarik. Karena kita tarik pakai solder aja seperti ini. Nah kita angkat, ini tempelkan, kita angkat, ini tempelkan, kita angkat. Cuman berhubung saya punya blower, jadi cara begitu tidak usah saya pakai, gitu kan. Saya memanfaatkan alat yang sudah ada aja. Tuh. Kita pakai, nyalakan blowernya. Setelah itu kita panaskan biar timah yang ada di plugin ini meleleh. Nanti kalau sudah meleleh, dengan sendirinya itu akan melepas. Nah pada lepasnya tuh, ini sudah kita lepas plugin ininya. Ini masih panas ya, ini kita lepas. Lepas. Nah kita ganti yang baru. Mengganti barunya itu, nah ini saya sudah stok. Kalau untuk yang murah-murah sih saya stok lah, untuk yang plugin ataupun konektor charger gitu kan, sudah stok, karena tentunya itu bisa kejangkau. Karena misalkan kalaupun harga yang kejangkau itu, selama saya stok juga percuma, lama kelamaan spare part itu tambah murah. Jadi saya pikir nah nggak usah gitu kan, nanti saya belinya kapan, keluar barangnya kapan, jadi nggak usah, saya pikir seperti itu. Nah setelah itu kita rapikan. Biasanya di bagian ini kan ada dua belahan nih, ada dua belahan dari plat yang ini nempel ke plat ini. Nah supaya ini nempel ngeraket, saya biasanya kalau untuk tidak gampang kendor itu ininya di solder kembali, di solder kembali. Nah saya itu, dan kebanyakan biasanya kalau misalkan orang yang nyervis itu, biasanya kalau untuk menempelkan ini bagian ininya tuh tidak disolder, langsung dipasang aja, padahal itu kurang baik juga. Itu kurang baik, nantinya kurang menempel dan kekuatannya itu tidak lama. Nah udah lah, tutup begini tujuannya apa, supaya nyoldernya itu gampang ya. Nah saya solder terlebih dahulu. Nah ini sudah terlihat ya, terlihat di bagian ininya ya, di bagian ininya nih, kuning-kuningnya nih, ini sudah menjadi ada tumbukan warna putihnya timah soldernya itu. Jadi kalau sudah ininya sudah ada timah soldernya, enak ditempelkannya, jadi nanti agak kuat itu. Nah kita tempelkan di bagian di PCB nya ya, ini dilebihkan, rapikan terlebih dahulu biar ada tambahan solderan, memperbaiki solderan yang berkarat itu, lalu kita bisa langsung tempelkan. Tempelkannya begini aja. Biasanya nggak usah pakai blower lagi. Tadi ya misalkan kalau melepaskannya itu dengan melepaskan bagian belakang kakinya ya, kaki jalur
prosesan ataupun jalur USB gitu kan, itu bisa dilepas pakai cutter. Kita solder bagian sebelahnya. Nah, kalau sudah solder begini, kita tekan aja pakai ini, tekan sambil ditempel itu soldernya miringnya tuh, tempel sambil tekan sih. Nah, nempel. Masalahnya kan kalau misalnya nggak hati-hati dengan cara blower juga, mikrofonnya ya itu bisa rusak. Ini bagian dari mikrofon. Nah, ini bagian dari mikrofon loh, barangnya kecil, otak. Nah, ini kan belum ke solder. Ini belum solder nih, nanti kita solder terlebih dahulu. Karena bagian di konektor itu sudah disolder, kita menyoldernya juga enak, langsung nempel aja gitu. Kalau misalkan kitanya di konektornya sendiri tidak disolder, itu kalau dilepas aja, ini misalnya dilepas pakai blower, itu kelihatan ini bagian bawahnya itu ataupun bagian di konektornya itu tidak disolder, jadi kekuatannya tidak ada. Ini sudah jadi sahabat-sahabat. Nah, kenapa saya tunjukkan sekarang ya, karena sekarang saya ibaratnya baru mempunyai channel gitu kan, jadi saya tunjukin sekarang. Kalau dulu saya nggak pernah bikin video ataupun masukkan ke YouTube ya, karena memang saya sangat sibuk sekali pada saat itu. Jadi sekarang sih ibaratnya saya sedikit meluangkan waktu di tengah malam untuk membuat konten di YouTube-nya. Jadi tidak apa-apa, walaupun telat juga tidak jadi masalah. Untuk handphone yang dikatakan jadul, memang untuk handphone ini pasti kedepannya juga ya, kedepannya untuk J2 Frame itu 2 atau 3 tahun akan datang sih, ini handphone tidak bisa digunakan untuk YouTube, WA, Instagram, apalagi gitu kan. Itu nanti karena ini RAM-nya kecil, jadi tidak bisa digunakan, hanya sekedar bisa untuk telepon, internet biasa gitu kan. Kalau mau YouTuber juga bisa, tapi bukan di aplikasi YouTube-nya, tapi di browsingnya di internet gitu kan, bisa di Google Chrome, nah di Mozilla, tadi apalah seperti itu. Kita coba, karena ini proses pemasangan konektor chargernya sudah selesai. Kita pasang batutnya, kita coba terlebih dahulu. Coba kita tunggu. Alhamdulillah, rupanya ini berhasil. Coba ada persenannya enggak? Kalau ini ada persenannya, berarti ini handphone dikatakan normal. Kalau misalkan tidak ada persenannya, ini ada kaitannya dengan pengaruh yang lainnya. Jadi entah itu dari IC charger, entah itu ada dari pengaruh IC power. Itu kalau udah begini sudah aman, berarti ini sudah bisa ngecas, sudah bisa ngecasnya itu nambah. Tuh, kita rakit. Kalau merakit ini dari atas lebih dahulu,
karena dari atas itu kalau misalkan dari bawah itu akan mengganjal di lubang headset ini gitu ya, mengganjal ke situ. Tapi misalkan kalaupun dari atas dulu itu tidak ada, karena ini bagian belakangnya juga rata gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai di bautnya. Kita tutup bagian songket di LCD kartu. Baru kita pasang segel servisan yang saya punya. Kita nyalakan nya. Samsung Galaxy J2 Prime. Di casnya kondisi lagi menyala. Bunyi ya, bening. Nah, dilihat tandanya, itu tandanya mengisi ya, ada tanda petirnya. Itu saja yang dapat saya tunjukkan untuk cara membongkar J2 Prime di kendala karena tidak bisa mengecas. Itu semoga bermanfaat, dan untuk para pecinta channel Cuci Mana Barat, kami ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.